hari ini ya, entah walaupun para peserta ini banyak yang tidak mengaktifkan kamera gitu ya, tapi saya berhusnuzon adalah orang-orang terpilih dari Allah SWT dengan diberikan fasilitas dan kesempatan waktu di pagi hari ini untuk terus menimba ilmu. Dan di kesempatan kali ini saya sharing gitu ya, sharing kepada teman-teman semuanya, mentor UMAI gitu ya, yang akhirnya nanti akan menjadi penggerak peradaban. Nah, kalau kata Rasul dalam sebuah hadis adalah orang-orang yang begitu dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah adalah orang yang jauh dari masanya Rasulullah namun tetap istiqomah dalam menyampaikan risalahnya, dalam mengemban amanah dakwah gitu ya, dalam membangun sebuah peradaban Islami yang terbaik di muka bumi. Nah, maka dari itu bersyukurlah kita di pagi hari ini. Walaupun teman-teman semuanya mungkin ada yang tidak mengaktifkan kamera gitu ya, tapi saya berhusnuzon teman-teman ada di balik layar dan mendengarkan dengan baik serta seksama gitu ya. Sehingga apa? Udah tadi dicintai oleh Rasulullah, keberkahannya dapat, dan sharing ilmunya semoga juga bermanfaat dan akhirnya nanti bisa menularkan semua kebaikan kepada adik-adik mentinya kelak seperti itu, sehingga apa, kita akan mencapai yang namanya generasi khairul ummah yang kita sudah mendapatkan semua gitu ya, dimana saat ini banyak sekali gejolak-gejolak sosial gitu ya, gejolak perilaku gitu ya, banyak sekali penyimpangan perilaku sosial di lingkungan kita gitu ya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi dan informasi yang seringkali ternyata anak-anak milenial tidak mampu untuk menyaringnya. Maka disinilah tugas kita sebagai kakak-kakak tingkat gitu, ibarat kata seperti itu ya. Karena kitalah yang diamanahi sebagai mentor, entah itu tergerak karena hati ataupun dimintai tolong seperti itu. Kitalah yang bertanggung jawab untuk membangun karakteristik adik-adik kita dan rekan-rekan kita di sekitar kita. Dan salah satu kontribusinya adalah menjadi seorang mentor. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya, pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan ketika rekan-rekan semuanya menjadi seorang mentor, Allah sudah memberikan nafkah terbaik untuk adik-adik semuanya, untuk para peserta semuanya, gitu ya. Karena Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menolong agamaku, maka Allah pun akan menolong dan menundukkan kedudukannya. Maka bersyukurlah teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan asabikunal awalun gitu ya. 10 sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga dan pertama kali menjadi golongan orang-orang mukmin. Nah, dan saya izin share terlebih dahulu. Semoga ini kelihatan ya, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, boleh disampaikan sudah gitu ya. Jadi saya tidak bingung. Sudah, Mas. Oh, sudah ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Nah, jadi saya tuh dihubungin 2 hari kemarin gitu ya. Dan posisi masih dalam aktivitas pekerjaan sehingga mohon maaf apabila nanti ada beberapa hal poin yang mungkin kurang gitu ya, atau teman-teman ternyata memiliki banyak informasi lainnya berkaitan dengan 10 sahabat ini, monggo nanti kita sharing saja seperti itu. Yang pada intinya adalah forum kali ini saya menangkapnya bagaimana forum ini mempersiapkan, memberikan bekal gitu ya, beberapa poin informasi berkaitan dengan 10 sahabat Rasul yang nantinya akan disampaikan kembali kepada para menti. Nah, maka dari itu saya mereview sebenarnya di sini. Dan ketika misalnya ada rekan-rekan semuanya yang ternyata mendapatkan informasi yang lebih lengkap ataupun mengklarifikasi dari beberapa poin saya, silakan ya. Kita akan menyampaikannya secara aktif saja seperti itu. Tidak perlu sungkan teman-teman semuanya ya. Nah, saya pun di sini mohon izin gitu ya, memberikan materinya seperti e-book seperti itu. Seperti e-book saya ambil dari berbagai macam artikel, lalu saya ramu, saya susun menjadi sebuah materi yang nantinya sebenarnya bisa di-copy oleh teman-teman semuanya untuk menjadi bekal ketika menyampaikan kepada menti. Ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya, bahwasannya Rasulullah itu punya 10 sahabat yang sangat mulia. Dari Abdurrahman bin Auf ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Yazid di surga, Sa'id di surga,
Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Oh ya, mohon maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Yazid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Nah, inilah 10 sahabat yang sangat luar biasa. Dan tahukah teman-teman semuanya, mungkin pernah membaca sebuah buku gitu ya. Saya pernah membaca di mana ada sebuah buku Muslim inspiratif. Nah, ini Muslim inspiratif. Ada beberapa kutipan-kutipan tentang sejarah para sahabat, di antaranya adalah beberapa ashabikunal awalun ini, bagaimana sebenarnya para sahabat itu, kalau misal kita kan lahir ceplok gitu ya, sudah ditakdirkan jadi seorang muslim gitu ya. Maka sebenarnya ujian keimanan kita ini tidak seberapa, karena apa? Kita menemukan jalan lillahi ta'ala ini bukan karena pencarian, tapi karena apa? Karena keturunan kan gitu. Maka lebih mudah kita untuk menangkap sebuah iman kan gitu. Tapi bayangkan para sahabat ini gitu ya, mereka harus mencari sebuah keimanan dengan cara apa? Menelaah, ya kan? Mengkaji isu-isu yang berkembang, informasi sejarah, sirah, aktivitas Rasul yang telah dilakukan, dan bergejolak dengan keyakinannya. Karena apa? Dahulu kan sudah ada kepercayaan nenek moyang menyembah berhala, ya kan, Al-Uzza dan yang lainnya kan gitu. Maka dari itu sebenarnya inilah yang menjadi keistimewaan para sahabat gitu ya. Karena mereka mencari keimanan dengan perjuangan, baik itu penolakan dengan keluarga, penolakan para sahabat di sekitarnya, penolakan lingkungan, bahkan tidak hanya sekedar penolakan, kekerasan pun dihadapi. Dan ternyata di antara 10 sahabat ini ketika masuk muda, mereka dalam kondisi ketika masuk Islam, mereka dalam kondisi masih seorang pemuda, ya kan? Masih energi muda, bahkan jauh lebih muda daripada kita saat ini. Saya mau tanya, usia termuda saat ini kira-kira berapa? Teman-teman semuanya. Kalau Rivaldo Kurnia umurnya berapa? 21. 21 udah tua ya, 21 udah tua. Kalau Muhammad siapa nih namanya nih? Aduh nggak kelihatan nih. Yang nyalain kamera nih. Muhammad Y siapa ini ya? Ini berapa? Oh, Muhammad Yudantara. Wah, kelihatan. Muhammad Yudantara berapa usianya? 22, Mas. 22, lebih tua lagi gitu. Usia 22, keimanan, akhlak, kepribadian sudah sangat matang, ya. Sudah sangat matang. Karena apa? Di antara 10 para sahabat itu, ya kan, ada seperti Sa'ad bin Abi Waqqas masuk menjadi seorang muslim usia 16 tahun. Ya kan? Lalu Zubair bin Al-Awwam, dia masuk menjadi seorang muslim ketika usianya 15 tahun. Gitu. Bayangkan pertarungannya kan gitu. Nah, ini dia. Maka dari itu teman-teman semuanya, ya kan? Nah, di sini saya mau sharing nih berkaitan dengan sejarah-sejarah sedikit dari para sahabat, gitu ya. Keren sekali nih para sahabat. Nah, dari yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini boleh dirangkum, diramu dan yang lainnya boleh ya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling fenomenal, yang pertama kali beliaulah yang membenarkan kisah Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengetahui sang sahabat Abu Bakar As-Siddiq tiba, datang menemuinya dengan keadaan gundah gelanah gitu ya. Karena saat itu terjadi perselisihan dengan Umar, sang sahabat juga. Lalu Abu Bakar merasa sangat bersalah sekali karena terjadi perselisihan itu. Dan beliau meminta maaf kepada Umar, namun ternyata Umar tidak langsung memaafkannya. Sehingga rasa hati gundah gelanah sang sahabat ini, Abu Bakar, dirasakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah di situ mulai memuncak amarahnya sebenarnya. Terhadap siapa? Terhadap Umar. Karena apa? Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintainya dan akhlaknya adalah salah satu manusia terbaik setelah para rasul. Nah, itu dia. Salah satu sirah ya yang saya tangkap ketika membaca keistimewaan seorang Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali mengimani Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya gitu ya.
Rasulullah menyampaikan, saat kalian masih mendustakan apa yang aku sampaikan, maka Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan apa yang aku sampaikan. Nah, ini keren sekali ya, Abu Bakar. Nah, siapakah Abu Bakar ini? Nah, ini sedikit informasi dari Abu Bakar ya, profilnya. Nama beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay Al-Quraisy At-Taimi ya. Jadi Abu Bakar juga ternyata masih punya nasab juga kalau misalnya ditarik dari keturunannya gitu ya ke atas hampir satu jalur dengan Nabi Muhammad gitu ya. Punya ada titik pertemuan nasab seperti itu. Nah, apakah gelar ataupun julukan dari Abu Bakar? Nah, salah satunya adalah Atik. Atik yang artinya tampan. Ada beberapa ulama menyampaikan Abu Bakar diberi gelar Atik atau julukan Atik karena ketampanannya, karena berwajah cerah. Nah, maka di sini siapa yang berwajah cerah kira-kira? Misal Rivaldo, wah Rivaldo ini wajahnya cerah. Bisa disebut dengan Atik ya, karena Rivaldo cerah. Yang bikin cerah adalah lampunya. Lampunya yang bikin cerah ya. Nah, ada juga beberapa ulama berpendapat kenapa diberikan gelar Atik karena salah satunya adalah beliau adalah orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Lalu beliau juga punya gelar As-Siddiq yang sering kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayakan, ya, mempercayai, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan tidak ada satupun penolakan yang beliau ucapkan. Ketika Rasulullah mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi dan rasul, Abu Bakar langsung mengimaninya. Bahkan karena Abu Bakarlah yang mendukung Rasulullah, sehingga adanya para sahabat-sahabat lain yang akhirnya masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Termasuk Utsman bin Affan gitu ya. Lalu Said bin Yazid, Thalhah bin Ubaidillah, itu masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar yang mensupport dakwah Rasulullah secara bersembunyi waktu itu. Sembunyi-sembunyi. Nah, maka Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq karena orang pertama kali membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, jabatan kekhalifahan beliau gitu ya. Nah, pasca Rasulullah meninggal gitu ya, di usia 62 tahun, maka Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Dan Abu Bakarlah yang pertama kali gitu ya, orang yang paling tegar ketika mendengar informasi bahwasannya Rasulullah telah tiada, telah wafat. Dan beliau cukup singkat ya, cukup singkat dalam menjadi khalifah, yaitu sekitar berapa tahun? Sekitar 2 tahun saja ya, tidak lebih. Ya, sekitar 2 tahun saja. Nah, dari 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Nah, ini cukup singkat, waktu yang cukup singkat. Setelah itu beliau meninggal karena sakit. Nah, kelahiran beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Sebenarnya kalau kita melihat saat ini mungkin beliau usianya hampir sama dengan Rasulullah SAW gitu ya. Wafat beliau hari Senin di bulan Jumadil awal tahun 13 Hijriah. Nah, ketika beliau berusia 63 tahun, ya kan? Nah, 63 tahun. Jadi beliau itu luar biasa, masih lebih muda daripada Rasul kan gitu. Nah, ketampanan dan kegantengannya. Lalu apa sih teladan dan kisah yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq? Nah, saya tampilkan di sini rangkuman melalui beberapa sumber artikel gitu ya, saya tangkap gitu ya, yang saya ramu, saya berikan untuk teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ya, teladan dan kisah dari seorang Abu Bakar adalah orang yang paling setia mendampingi Rasulullah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Ini hadis ini ya disampaikan oleh Umar bin Khattab yang beliau mengatakan di awal-awal dalam hadis ini bahwasannya satu malam seorang Abu Bakar lebih baik daripada satu malam keluarga Umar. Satu harinya Abu Bakar lebih baik daripada satu harinya keluarga Umar. Bayangkan, satu orang dibandingkan satu keluarga Umar.
Ini kan berarti keistimewaan sudah terlihat gitu ya. Kita tahu Umar itu juga sangat luar biasa kerennya. Nah, apa kesetiaan sang Abu Bakar ini kepada Rasulullah? Ya salah satu kisah yang paling fenomenal adalah ketika Rasulullah dikejar dan diburu oleh para kaum Quraisy gitu ya, kaum kafir Quraisy. Ya. Maka Abu Bakar menemani Rasulullah untuk menghindarinya. Nah, sampai-sampai ketika itu Rasulullah SAW heran dan berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau berjalan terkadang di depan dan terkadang di belakang?" Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ketika saya sadar kita sedang dikejar, saya berjalan di belakang engkau. Ketika saya sadar bahwa kita sedang mengintai, maka saya berjalan di depannya." Nah, ini kesetiaan Abu Bakar, bagaimana beliau seorang diri membantu Rasulullah, melindungi Rasulullah. Bahkan saat itu ketika Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam sebuah gua untuk menghindari para orang-orang kafir Quraisy yang mencoba untuk mengepung mereka, gitu ya. Abu Bakar mulai gelisah, gundah gelana, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita cuma berdua ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya kita bertiga, karena Allah Azza wa Jalla menemani kita." Nah, inilah kehebatan, kesetiaan, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau misal sekarang kita nih, misal ya, kita bayangkan seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita menemani salah satu orang, misal contoh saja ya, Rivaldo misal. Rivaldo ini orang Palestina. Lalu Yudantara ini orang Muslim Indonesia kan gitu. Tiba-tiba Yudantara melihat Rivaldo sedang dikejar-kejar oleh pasukan Israel. Lalu Yudantara melihatnya seorang diri dan tidak ada siapapun di sana. Bagaimana sikap Yudantara? Kira-kira Yudantara melihat dari jarak jauh ada Rivaldo yang sedang dikejar oleh kaum Israel. Yudantara kan melakukan hal apa? Menolongnya ketika melihat dari jauh, akan mendekat dan menolongnya. Padahal Yudantara punya kesempatan untuk lari, ya kan? Untuk lari pada waktu itu, menghindari konflik. Yudantara lebih memilih yang mana? Coba. Yang pertama, Mas. Yang pertama. Yang pertama lah. Ini karena kondisinya tidak nyata ya. Atau misal ya kan, Rivaldo sedang dikejar-kejar oleh Gosbingnya kan gitu. Misal nanti. Karena Rivaldo mengelak dari bimbingan. Wah, Yudantara melihat ada Rivaldo. Apakah Yudantara akan membantu Rivaldo untuk bersembunyi? Untuk menghindari Gosbingnya? Atau Rivaldo akan menyerahkan Yudantara kepada Gosbingnya gitu? Kira-kira yang mana? Membantu Yudantara untuk menghindari Gosbingnya ya? Itu kan nggak baik juga. Ini beda ya, contohnya beda. Nah, inilah kesetiaan sang Abu Bakar. Sangat luar biasa. Bahkan ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW mau masuk ke dalam sebuah gua gitu ya, Abu Bakar yang masuk duluan buat ngecek itu gua aman atau tidak. Abu Bakar akan setia akan ketika pun berhijrah gitu ya. Beliau berdiri berjalan di sebelah kanan, terkadang di sebelah kiri, terkadang di depan, terkadang di belakang Rasulullah. Hanya semata-mata untuk melindungi Rasulullah. Maka beliaulah orang yang paling setia. Maka ada sebuah hadis mengatakan gitu ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, ya Aisyah pernah mendengar, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Ditanya oleh para sahabat. Yaitu ayah Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu siapa? Abu Bakar. Ini dia, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lalu berikutnya apa? Abu Bakar adalah sahabat yang memiliki sifat zuhud. Nah, zuhud. Zuhud artinya apa? Memisahkan sesuatu yang duniawi dengan sesuatu yang bernilai akhirat. Bahkan kerennya adalah ketika beliau sedang sakit menjelang ajalnya, beliau masih menyempatkan diri berkata kepada sang anak, "Wahai Aisyah, tolong perhatikan unta perahan yang biasa kita ambil susunya. Dan mangkuk besar yang sering kita pakai untuk tempat penerangan. Dan kain beledru
yang biasa kita pakai. Sesungguhnya kita mengambil manfaat dari itu semua saat aku mengurusi urusan kaum muslimin. Jika aku mati, kembalikanlah semuanya kepada Umar. Nah, kalau misal bahasa sekarang ini kan Umar itu kan misal lurah nih. Kalau misal kita analogikan seperti lurah. Lurah itu kan dapat apa biasanya? Pak Lurah ataupun misal kepala desa kan dapat bengkok ya namanya ya, bengkok ya. Mendapatkan manfaat dari bengkok, sepetak sawah kebun. Si sahabat ini, Abu Bakar ini juga mendapatkan sebuah manfaat yaitu seekor unta. Kalau rata-rata kita melihat Pak Lurah ataupun kepala desa sudah tidak menjabat, beliau terkadang mungkin pura-pura lupa untuk mengembalikan bengkoknya kan gitu. Sawahnya kan gitu. Wah, untung dapat sawah kan, dapat penghasilan tambahan ya kan. Lupa untuk mengembalikan sawahnya karena apa? Itu bukan materi kan gitu. Tapi tidak, sang Abu Bakar ketika menjelang ajal dia masih berpikir hal apa yang harus dilepaskan dari dirinya sehingga meringankan hisabnya. Nah ini dia keren ya Abu Bakar ya kan. Wah kalau ada Pak Lurah kita mungkin sekarang misal sebelum dia mau turun jabatan lalu menyerahkan semua hartanya terus kendaraan dinasnya gitu ya. Wah ini keren banget. Berarti mungkin beliau adalah orang-orang sosok-sosok Abu Bakar zaman kini. Tapi mungkin setara pemerintahan kita aja nggak seperti itu ya kan. Kalau sudah dapat fasilitas dari negara, ya kan eman-eman mau dikembalikan. Allah sampai eling kan gitu. Sampai ingat harus dipaksa dikembalikan. Nah, inilah kehebatan kezuhudan seorang Abu Bakar. Termasuk kita misal. Kalau misal kita misal jadi UMAI, fasilitas apa biasanya dari UMAI? Apa yang kita dapat dari UMAI misal? Fasilitas sederhana. Buku mentoring dapat nggak? Dapat ya. Kalau ada yang enggak, ada yang dapat. Misal contoh buku mentoring ya kan. Ini sering terlewat. Tetapi ini juga perlu diingatkan karena saya juga dulu mengalami hal yang seperti ini, ya kan. Dan saya sampai lupa, astagfirullahaladzim. Ya kan? Buku mentoring itu kan salah satu amanah sebenarnya yang diberikan kepada para mentor untuk membantu dalam pelaksanaan. Seharusnya gitu ya. Namanya itu fasilitas, itu dikembalikan, ya kan gitu. Dikembalikan kan gitu. Apalagi yang dapat modul mentoring, cetakan gitu. Karena apa? Itu akan digunakan lagi di generasi berikutnya. Nah, seringkali kita lupa kan gitu. Menganggapnya sepele. Nah, maka ini perlu berhati-hati teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misal dapat fasilitas dari UMAI yang itu memang akadnya tidak jelas gitu ya. Misal tidak jelas apakah itu dipinjamkan, apakah itu memang jadi hak milik teman-teman mentor gitu ya. Maka setelah teman-teman beramanah diserahkan dikembalikan. Nah, Abu Bakar tuh seperti itu, sangat detail sekali pada hal-hal yang bahkan mendasar dan sepele. Jika memang itu adalah sebuah bagian dari amanah ketika beliau mendapatkan manfaatnya, maka ketika amanah itu sudah tiada, beliau mengembalikan manfaat itu. Bahkan kan ini dikisahkan seperti kain beludru. Kain, buat apa sih kain kan gitu. Kain loh. Lalu mangkuk besar loh, mangkuk besar yang buat untuk penerangan. Mangkuk itu diserahkan kembali. Nah ini kan luar biasa. Ini bisa kita dari seorang generasi muda saat ini. Apabila kita beramanah, entah itu organisasinya apapun gitu ya, terus kita mendapatkan manfaat. Dan ketika kita sudah reorganisasi, kita sudah demisioner, kita kembalikan manfaatnya semua. Ya kan? Jangan lantas akadnya hanya meminjam, malah kita jadi hak milik. Nah ini seringkali seperti itu. Dalam Hima, BEM gitu ya. Seringkali kok peralatan-peralatan organisasi di ruangan, yang itu sebenarnya inventaris organisasi, kadang-kadang hilang kan gitu. Setelah demisioner, nggak tahu diambil sama siapa kan. Ini bahaya. Nah itu dia yang perlu kita perhatikan. Nah yang berikutnya adalah sahabat yang paling dermawan. Nah kok bisa dermawan gitu ya? Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan di sini. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah gitu ya. Ini kata Umar.
Umar pun berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi udah pede nih, Umar nih, udah percaya diri kan. Hari ini aku sedekahnya pasti bisa ngalahin Abu Bakar, paling banyak. Beliau membawa setengah hartanya untuk diserahkan sebagai sedekah. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, lalu apa yang engkau sisakan Umar untuk keluargamu? Lalu Umar menunjukkan barang-barangnya. Semisal ini ya Rasulullah. Lalu datang Abu Bakar kan gitu. Datang. Abu Bakar menjawab dia, hai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu dalam sedekah kali ini? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel Abu Bakar ketika berperang gitu ya, hanya meninggalkan iman di dalam hati seorang Aisyah dan ayahanda. Ayahandanya Abu Bakar ini sudah buta. Lalu Aisyah bingung ketika sang kakek bertanya, apa yang ayahmu tinggalkan Aisyah untuk kita saat ini? Lalu Aisyah berpura-pura mengambil sebuah, bukan berpura-pura ya, lalu Aisyah mengambil sebuah kantong, dimasukinya lah kerikil-kerikil tersebut, lalu dipegangkannya kepada sang kakek. Ini yang telah ditinggalkan oleh Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menjaga hati sang kakek dan untuk menjaga nilai citra diri dari sang ayah yang luar biasa, sangat dermawannya, bahkan seluruh hartanya diserahkan untuk kejayaan Islam. Maka inilah kehebatan Abu Bakar. Beliau meninggalkan keimanan yang begitu kuat tertancap di hati anak-anaknya. Ini keren sekali Abu Bakar. Nah, kalau kita saat ini seperti apa kira-kira? Ada keluarga kita Palestina gitu ya. Kita kan sering gembor-gembor tuh di sosial media. Kira-kira pertanyaannya selama ini, apa yang sudah kita berikan untuk saudara kita di Palestina? Sudahkah pernah kita bersedekah gitu ya? Nah, untuk saudara-saudara kita di Palestina, atau hanya sekedar sebagai volunteer sosial media kan gitu, ikut ngeser-ngeser aja gitu ya, ikut emosi tapi nggak mau action kan gitu, emosi tapi nggak mau action. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu muhasabah kita. Coba yuk kita bisa melihat sang Abu Bakar As-Siddiq yang begitu rela memberikan hartanya gitu ya untuk saudara-saudara seimannya. Ya setidaknya kita belajar sedekah dari beliau gitu ya. Sekian harta kita serahkan kepada Palestina. Ya. Kira-kira di sini yang sudah menyerahkan, yang sudah bersedekah untuk Palestina siapa? Di chat boleh mungkin. Jadi ini bukan karena ria ya. Kalau ria itu kan nanti menampakkan jumlah sedekahnya. Saya hanya mau coba via chat. Teman-teman yang sudah benar-benar mencoba untuk action bersedekah di jalan Allah SWT, siapa aja nih yang sudah berkontribusi untuk para saudaranya? Belum ada. Masih malu-malu. Oh, mungkin malu-malu ini. Nih Rivaldo kayaknya mau ngetik nih, saya, tapi kok kayak malu ini. Ludantara malah dongklok. Yang saya nggak bisa menembak yang lain ya, karena yang lain itu nggak kelihatan wajahnya. Ya, tapi sejauh ini belum ya. Atau dijadikan satu pertanyaannya. Siapa, ya kan? Saya men-challenge. Siapa baik yang sudah ataupun yang baru mau ya, yang berani menyedekahkan sebagian hartanya, baik itu uang sakunya atau beasiswanya untuk disedekahkan kepada saudara-saudaranya di Palestina. Coba katakan saya. Yang berani ataupun yang sudah, katakan saya. Insya Allah saya, coba katakan saya. Oh jangan angkat tangan, dicat aja. Soalnya kalau layar Google Meet nggak bisa ke semuanya kelihatan. Ya kan? Siapa yang berani, ini challenge kita mengazamkan diri ya. Kalau misal kita mau menyampaikan materi ini, berarti kan kita harus melakukannya terlebih dahulu. Ketika misal kita menyampaikan kepada adik-adik menti kita tentang kerennya sahabat Abu Bakar, maka kita harus mencontoh perilaku sahabat Abu Bakar. Alhamdulillah saya sudah bersedekah untuk Palestina. Nah, siapa teman-teman yang siap
untuk men-challenge dirinya bersedekah memberikan sebagian hartanya untuk saudara-saudara di Palestina. Katakan saya atau insya Allah saya. Yo, masih baru 2, baru Rivaldo sama Tindatri. Yang lainnya mana? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini angkat tangan ya. Insya Allah Alfani Ika Rahmawati, Nurjanatun Naimah, insya Allah saya. Desi Dwi Handayani, Fitrinul Hikmah, Eni Wulansari, Puji Rahmawati. Ayo, masih baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. Ada 33. 9. Rita Mufidati. Masih baru 30% kurang. Yuk. Siapa lagi? Oh, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini namanya udah bagus banget ya. Siapa lagi? Baru 11. Berarti sekitar 30%. Itisam. Baru 31%. Muhammad Yudhantara baru. Rahmatullah ini. Masya Allah, barakallah ya. Nah, ayo baru 35% nih. Di mana sekitar 65% lainnya. Dia Fatin. Ayo, yang mana? Ayo. Yang lagi seterusnya, ayo. Mana 60%-nya yang lain? Oke, kita masih mencoba ya. Mungkin sedang berpikir ulang. Aduh, masalahnya saya nggak dapat uang saku di masa pandemi, Mas Aji. Apa yang mau saya sedekahkan kan gitu? Sedekahkanlah gadgetnya kan gitu ya. Dijual maksudnya. Enggak ya, enggak. Nah, ya. Artinya apa? Barakallah, saya ucapkan syukran jazakumullah khair kepada teman-teman semuanya gitu ya. Yang sudah mau dan berniat ya, setidaknya niat harus dilakukan kan aplikasinya. Entah itu nilainya berapapun. Insya Allah bisa melalui seperti ACT, itu tidak akan terlihat oleh orang lain kita mau sedekah berapapun, tenang saja gitu ya. Nah, yang terpenting adalah hati kita bergerak untuk action, take to action, membela dan mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga apa? Ketika kita mencontoh dari Abu Bakar, kita mantap. Kita sudah setidaknya sedikit mengaplikasikan apa yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar. Nah, ini dia. Dan selain itu, saya juga ngecek sebenarnya, apakah di balik layar ada pesertanya. Nggak ada yang tahu, saya lagi ngecek kan. Saya lagi ngecek ini. Jangan-jangan saya ngobrol cuma sama 2 orang doang kan gitu. Dan alhamdulillah ternyata masih banyak yang mendengarkan saya. Nah, inilah contoh kisah Abu Bakar. Lalu apalagi sifat teladan Abu Bakar? Ini baru Abu Bakar doang ya. Memiliki sifat waro, ya kan. Waro itu apa? Waro itu adalah sebuah sifat bagaimana dia benar-benar mencoba untuk mensucikan dirinya dari hal-hal perbuatan dosa. Jadi Abu Bakar itu tadi sangat detail sekali terhadap dirinya sehingga dia khawatir ketika dihisab ternyata banyak dosa yang dibawanya. Nah, sehingga detail-detail itulah walaupun beliau sudah dijanjikan oleh Rasulullah, beliau adalah salah satu sahabat yang akan dijamin masuk surga, tetapi Abu Bakar masih sangat detail dalam memperhatikan hal-hal yang nantinya berdampak dosa terhadap dirinya. Bayangkan, orang dijamin masuk surga, tapi masih takut, khawatir memiliki dosa. Kita yang nggak dijamin masuk surga, terkadang hilah menumpuk banyak dosa kan gitu. Nah, ini dia. Ini sikap teladan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga kita bisa mencontoh ya. Ini beberapa kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari tadi ya, ada beberapa teladannya. Sahabat yang paling dermawan, orang yang paling setia mendampingi Rasulullah, orang yang begitu zuhud, dan orang yang begitu waro. Ya. Ini perlu dicontoh. Nah, berikutnya kita bergeser ke sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Sosok yang paling garang yang selalu kita kenal karena kegarangannya kan gitu. Karena kebiadabannya sebelum memeluk Islam. Tapi ketika memeluk Islam, beliau memberikan energi terbesar dalam dirinya untuk kejayaan Islam. Siapakah nama lengkap Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Bapaknya Al-Khattab ya. Ini seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal kan gitu. Lalu apa sih gelar Umar bin Khattab? Yaitu Al-Faruq. Wah, ini kalau kan ada yang namanya Faruq ya kan. Berarti kalau ada yang namanya Faruq, maka
maka dia mengemban sebuah label sebagai seorang yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, ini dia, keren. Maka kalau misal ada yang namanya Faruk, lalu dia ternyata akhlaknya buruk, kan gitu, maka sesungguhnya dia telah mengingkari doa yang disematkan di dalam dirinya oleh orang tuanya. Nah, itu maknailah sedalam-dalam. Lalu beliau juga disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Ya, jabatannya cukup lama, sekitar 10 tahun lebih. Ya, Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah lebih lama daripada Abu Bakar As-Siddiq yang sekitar 2 tahun. Kelahirannya 586 Masehi, wafat hari Rabu 25 Zulhijjah. Ya, beliau wafat dalam keadaan yang sangat mulia, ditusuk oleh seorang budak dari Persia yang dendam karena Umar bin Khattab telah menaklukkan Persia. Persia kalah di tangan Umar bin Khattab. Ketika beliau sedang memimpin sholat subuh, beliau ditikam dan akhirnya beliau wafat dan syahid. Nah, teladan dan kisah dari seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan orang yang begitu keras, ya kan? Bagaimana kisah beliau bisa sangat tersentuh sekali dengan Al-Quran. Nah, inilah kelembutan hatinya. Ternyata gagahnya, garangnya Umar, dia menyimpan sebuah hati yang begitu lembut. Bahkan ketika Al-Quran disampaikan, pada waktu itu Quran surat Toha ayat 1 hingga 8, yang dibacakan oleh Fatimah, adiknya yang sudah terlebih dahulu mengimani Rasulullah dan Allah SWT, akhirnya disitulah terketuk hati sang Umar bin Khattab, ya kan? Nah, dengan ayat suci Al-Quran, bayangkan kekerasan hati beliau, ternyata ada kelembutan yang tersimpan. Jangan seperti kita, seolah-olah kita adalah orang yang gagah gitu ya. Lalu apa? Hati kita ternyata keras kepala juga. Nah, maka setegas-tegasnya kita dalam menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW, menegakkan Islam di muka bumi ini, namun sematkan hati yang lembut seperti Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu sangat khawatir sekali ketika beliau menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai seorang khalifah, gitu ya. Ada dari penduduknya yang kelaparan, maka beliau khawatir beliau akan dihisap karena keburukannya. Maka di situ beliau selalu mengawasi para penduduknya. Kira-kira siapakah yang sedang kesulitan, maka Umar akan hadir di situ. Akan memberikan sedekah di situ. Luar biasa Umar bin Khattab. Maka kita bisa mencontoh dari hal yang pertama adalah kelembutan hati dari Umar bin Khattab. Kelembutan hati ini disentuh karena Al-Quran. Maka teman-teman semuanya ketika mau mengajak mentinya gitu ya, untuk dalam kebaikan, yang pertama adalah memiliki hati yang sabar. Kenapa bisa sabar kan gitu? Karena seringkali kita ekspektasinya tinggi. Ayo dong, saya berjuang untuk mentoring. Saya berharap adik-adik bisa ikut mentoring saya dengan aktif. Ternyata mentinya nggak pada berangkat. Pertemuan 1 ada 5, pertemuan 2 ada 4, pertemuan 3 ada 3, pertemuan 2 ada 2, pertemuan terakhir ya kan tinggal 1. Nah, seringkali di situ hati kita menciut, ya kan? Nah, maka paling lemah, selemah-lemahnya iman adalah kita mendoakan saudara-saudari kita, menti-menti kita, ya Allah, walaupun misal mereka tidak tergerak untuk berangkat halaqah ataupun berangkat, jagalah hati mereka, kepribadian mereka. Maka di situ kita tidak akan merasa sakit hati ketika misal kita sudah berangkat, datang mentoring untuk mendampingi adik-adik, kita memberikan waktu kita yang seharusnya untuk istirahat, tapi kita malah berangkat ke mall misal untuk mentoring, atau kita memberikan sebagian space kita untuk mentoring, tapi ternyata menti kita nggak ada berangkat, dengan kelembutan hati kita, kita akan merasa ikhlas dan tabah. Nah, itu dia. Jadi kelembutan hatinya sang Umar, kita bisa tangkap itu. Ya, maka jangan peran kalau misal ternyata menti terus aja upayakan semaksimal kita, chat, WA, Hamiri dan yang lainnya. Toh yang memberikan
dan membolak-balikan hati keimanan seseorang adalah Allah SWT. Kita tugasnya adalah menyeru dalam kebaikan, ya kan? Gitu. Yang terpenting bagaimana menjaga kelembutan hati kita dengan Al-Quran seperti Umar bin Khattab. Nah, selain itu yang bisa kita contoh dari Umar bin Khattab adalah ekspansi dan perluasan pengaruh Islam sangat pesat. Wah, ini nih, ini keren banget. Kalau kita pernah mendengar Islam berjaya di 2/3 belahan bumi gitu ya. Salah satu yang memberikan support terbanyak adalah Umar bin Khattab. Setelah itu Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sassanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Nah, ini kalau misal kita bisa melihat ini adalah Syam ya, termasuk Yordania lainnya. Ini Syam. Maka kalau misal dikatakan ada orang yang tidak paham tentang konflik Israel dan Palestina, dia harus memberikan sejarah yang nyata bahwasannya sesungguhnya tanah suci Al-Quds adalah tanah yang telah dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Nah, dalam sejarah jelas sekali, gitu ya. Dalam sejarah sangat jelas sekali. Maka sangat luar biasa sekali, meluas sekali kekuasaan Islam saat itu. Lalu Umar bin Khattab, walaupun dia orang yang cukup kaya, namun dia adalah pemimpin yang sederhana. Beliau dikenal memiliki kehidupan yang sederhana, beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Tuh. Ketika misal kita menyampaikan gitu ya, kita menjadi sosok yang menjadi suri tauladan, kita bisa mengambil di sini gitu ya. Kita tidak berlebih-lebihan dalam pakaian. Tapi bukan berarti pakaian kita kucel lusuh gitu ya. Gak pernah dicuci gitu ya. Itu bukan kesederhanaan ya. Itu kebiasaan buruk mahasiswa ya. Nah, tampilan kita walaupun sederhana, tapi harus tetap nice looking, good looking kan gitu. Groomingnya dijaga. Rasulullah saja sangat cinta kebersihan. Walaupun pakaian Rasulullah itu sederhana, tapi terlihat indah karena apa? Bersih, wangi, rambutnya disisir. Jangan sampai kita berangkat mentorin, pakaiannya lusuh. Habis dipakai dari pagi sampai malam. Kita mentoring malam pakai baju yang sama. Udah gitu kita kemana-mana jalan kaki, berkeringat, bau asam, bau kecut. Itu gimana mentinya mau nyaman deket-deket sama kita kan gitu. Ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kita menampakkan pribadi penampilan yang negatif di pandangan adik-adik mentor kita. Kita harus tampilkan wajah yang sangat ceria gitu ya. Namun tetap sederhana. Tidak berlebihan. Misalnya berlebihan seperti apa? Menggunakan parfum secara berlebihan. Lalu menggunakan atribut pakaian yang berlebihan. Nah, ini dia, dikurangi. Lalu Umar bin Khattab juga adalah seorang pemimpin yang memperhatikan generasi muda. Nah, beliau menyampaikan gitu ya. Umar bin Khattab berkata, setiap kali aku menemukan masalah-masalah besar di umat ini, maka yang kupanggil adalah anak-anak muda. Nah, karena Umar tahu generasi muda adalah generasi yang penuh idealisme, penuh gagasan, energi yang mengobar-ngobar, seperti matahari di jam 12 siang yang terang benderang dan terik. Itulah pemuda. Maka Umar bin Khattab sangat detail betul memperhatikan generasi muda. Termasuk kita semuanya gitu loh. Saya percaya berhusnuzon, teman-teman semua adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk membangun generasi muda kita, muslim kita adalah menjadi yang terbaik, akhlakul karimahnya, memberikan kontribusi yang terbaik. Bahkan dengan kita memberikan energi yang terbaik, menjaga karakter adik-adik kita, kita berharap mereka akan menularkan ke seluruh antero rekan-rekan mereka untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Maka ini kalau misal kita tahu, ini namanya kerja MLM. Nah, MLM, ya kan? Ini MLM loh teman-teman semuanya. MLM syariah. Karena apa? Dengan kita membina satu menti kita, lalu ketika menti kita mendapatkan manfaat dari kita, lalu dia menggerakkan teman-temannya untuk beribadah, bergerak dan menuju kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari menti kita, kan gitu. Nah, ini yang namanya MLM, ya kan gitu. Menumpuk terus. Ketika misal kita jadi leadernya yang paling tinggi, lalu kita punya banyak kader di bawahnya kan gitu, maka pahala kita yang otomatis akan terus menumpuk, kan gitu.
Nah, maka bersyukurlah teman-teman sudah diberi kesempatan yang terbaik. Nah, inilah teladan kisah dari seorang Umar bin Khattab gitu ya. Di balik kegarangannya, beliau memiliki kelembutan hati, beliau pemimpin yang begitu sederhana, namun sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini dia ya, Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan, kita tahu ya kan, kalau misal kita tahu orang sahabat yang paling kaya, kita kenal Abdurrahman bin Auf, padahal di beberapa artikel, di beberapa buku menyatakan bahwasannya sahabat yang paling kaya adalah Utsman bin Affan. Ya, saudagar yang paling keren. Siapa nama beliau? Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Umawi Al-Quraisy. Apa gelar beliau? Yaitu Zunnur Aini. Wah, karena keistimewaan Utsman adalah menikahi dua putri Rasulullah. Namun keren sekali ya. Inilah kisah cinta yang begitu luar biasa menuju karena Allah SWT. Karena apa? Utsman tidak pernah dia bersedih hati, bermuram durja kan itu. Ketika kasih tercintanya. Pertama menikah dengan Ruqayyah, ternyata Ruqayyah dipanggil oleh Allah SWT. Namun Utsman tegar. Lalu Utsman menikahi anak Rasulullah yang lainnya, adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum. Ternyata meninggal dunia juga. Tapi Utsman tidak pernah membenci apa yang terjadi ditakdirkan di dalam dirinya. Itulah yang namanya cinta sejati. Nanti maka teman-teman semuanya kalau sudah dewasa lalu ingin menikahi seorang akhwat gitu ya, cintailah karena Allah. Ketika saat ini sudah memiliki sebuah sinyal-sinyal kepada seorang akhwat, tapi ternyata kita menjaga diri hati kita gitu ya, agar tidak terbawa suasana, kita menjaga sampai kita siap. Ya Allah, jika akhwat itu adalah jodoh saya, maka jagalah hati saya dan hatinya ya Allah kan. Seringkali kan kita begitu ya kan. Tapi kalau misal kita tidak berjodoh, ya sudah tidak apa-apa, jangan baper kan gitu. Utsman saja yang berjodoh lalu ditinggalkan karena ajalnya para istri, dia tegar, apalagi kita yang belum pernah menikah kan gitu. Sabar saja kalau misal ditinggal nikah sama amat tersebut kan gitu. Berarti tandanya kita memang belum siap ya kan. Nah, ini jabatan beliau sebagai khalifah ya. Lebih lama lagi, cukup lama gitu ya. Beliau sekitar 20 tahun mengemban amanah sebagai khalifah, lalu wafat, sama Utsman juga wafat karena dibunuh oleh ya kan. Nah, ini Khawarij ya, mohon maaf kaum Khawarij. Nah, beberapa teladan Utsman bin Affan. Nah, dia adalah sosok yang sifat pemalu, dermawan, dan terhormat. Pada saat paceklik, di mana kaum muslimin sedang mempersiapkan perang Tabuk, Utsman lalu menyumbangkan hartanya hingga mencapai 900 ekor onta dan 100 ekor kuda, serta uang berjumlah ribuan dirham. Wah, itu kalau misal ditotalkan dalam kondisi saat ini mungkin sudah ratusan dan miliaran juta rupiah yang Utsman berikan untuk penegakan Islam. Dermawan dan sangat terhormat sekali. Sahabat yang pandai. Nah, jadi Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang begitu pandai. Karena ia mahir membaca dan menulis. Maka menjadi seorang pribadi yang terbaik sebagai khair ummah adalah kita membutuhkan sebuah keilmuan yang kafah, keilmuan yang sempurna. Kita perlu cerdas seperti seorang Utsman. Kita harus menjadi sosok pribadi yang kaya, pribadi yang akhlaknya adalah akhlak pribadi pemuda yang pemalu, terhormat, namun cerdas. Teman-teman bisa mencontoh sebagai seorang Utsman. Maka yang sekarang menuntut ilmu, jangan jadikan amanah organisasimu sebagai pelampiasan alasan, ya kan aku kan organisasi, maka kalau misal nilaiku itu buruk ya, jelek gitu ya, jangan salahkan. Ya kan? Jadi alasan ke orang tua, iya bi, iya bi, iya bu, kan gitu. Kemarin gue rapat suruh, ya akhirnya gue kurang konsentrasi dan yang lainnya. Jangan salahkan. Ya kan? Amanah tidak ada kaitannya dengan kecerdasan kita. Karena seorang Utsman saja yang ikut berperang dari zaman perang Badar sampai seluruh perang yang bersama Rasulullah, beliau tetap menjadi seorang pribadi yang sangat cerdas. Ya kan? Bahkan berkat kemampuan literasinya, Nabi Muhammad SAW turut mengangkat Utsman menjadi salah satu penulis Al-Quran. Wah, ketika wahyu diturunkan. Ini kan sebuah amanah yang sangat luar biasa ya, terhormat.
kontribusi dalam pembukuan Al-Quran. Dan di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan, akhirnya Al-Quran dibukukan dengan baik. Ketika ada beberapa ayat-ayat yang ternyata berbeda gitu ya, dengan apa yang Utsman ketahui, Utsman langsung membakarnya dan langsung memberikan sanksi kepada orang-orang tersebut. Utsman tuh berani gitu ya. Maka bersyukur sekali yang sangat berjasa sampai saat ini kita bisa membaca Al-Quran dengan kesempurnaannya tanpa ada sedikit pun campur tangan manusia untuk merubah-rubah kata-katanya, itu adalah berkat jasa Utsman bin Affan ya. Karena di zaman kekhalifahan Utsman lah Al-Qur'an dibukukan dengan rapih dan paripurna. Lalu apalagi sih teladan dari dan kisah dari Utsman bin Affan, yaitu perluasan penaklukan Islam ya kan? Bukan hanya Persia yang berhasil ditaklukkan, ekspansi juga mulai mencapai Afrika, penaklukan Romawi, hingga mencapai wilayah Turki. Nah, makanya namanya Turki Utsmani gitu ya. Karena memang yang pertama kali di situ hadir adalah Utsman bin Affan ya. Nah, di masa Utsman bin Affan juga armada maritim pertama dalam Islam dibentuk. Wow, ini penguatan armada pasukan muslimin, kaum muslim. Kalau sebelumnya para sahabat memiliki kaum pasukan darat gitu ya, berkuda, pemanah gitu ya. Nah, armada maritim pertama itu dibentuk dan dibuat oleh Utsman bin Affan. Ini keren sekali ya. Utsman bin Affan itu karena kecerdasannya dia tahu ke depan Islam itu akan melewati berbagai samudra, tidak hanya berperang di darat, tetapi juga harus menyebarkannya ke seluas antero dunia. Maka dia harus memiliki pasukan yang kuat, termasuk pasukan maritim. Nah, tapi memang lillahi ta'ala ya. Karena kekuatannya, karena kebaikannya, maka sebaik-baiknya orang ada juga yang membencinya. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Utsman bin Affan mengalami sebuah konflik internal. Nah, maka dari itu nih, ini juga menjadi sebuah contoh yang terbaik gitu ya. Ketika teman-teman melihat kenapa saat ini umat muslim banyak terpecah belah gitu ya. Itu tidak hanya sekedar terjadi saat ini. Karena orang-orang munafik juga sudah terjadi pada zaman para sahabat. Maka yang menjadi pegangan utama bagi kita adalah seperti layaknya Utsman yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Yang disampaikan oleh Rasulullah, meskipun banyak fitnah keji, beliau untuk berupaya untuk menjaga persatuan umat muslim. Bukan lantas beliau malah ikut menuduh, mencaci, memaki, bahkan menjauhi para kaum muslimin lainnya yang berbeda pendapat. Namun akhirnya sang Utsman tinggal di tangan orang-orang Khawarij yang mengepung dirinya. Dan akhirnya terbunuh ya kan saat itu. Nah, inilah kisah Utsman ya kan, salah satu gelap yang mulai hadir dan lahir di tengah kaum muslimin adanya fitnah, nah kan gitu. Ketika Utsman bin Affan memerintah. Lalu di tengah-tengah kegentingan itu ya kan, para sahabat lainnya, 6 sahabat yang tersisa yang lainnya lalu bermusyawarah dan akhirnya mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang khalifah. Karena kondisi politik sedang genting, banyak fitnah merajalela. Maka sebenarnya kalau misal kita melihat banyak sekali sejarah tentang Ali bin Abi Thalib yang begitu negatif gitu ya, banyak fitnah yang tertera gitu ya. Itu adalah bagian dari kebusukan-kebusukan para pembenci Islam yang membuat nama Ali bin Abi Thalib negatif. Ataupun malah mungkin kita pernah mendengar golongan Syiah yang begitu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, itu juga salah kaprah kan gitu. Ya. Karena ujian begitu besar dari Ali bin Abi Thalib kala itu ketika beliau menjadi seorang khalifah, di mana kaum muslimin bertengkar. Bahkan Ali bin Abi Thalib harus melawan Umayyah gitu ya. Melawan Umayyah untuk berselisih paham berkaitan dengan kasus pembunuhan dari sahabat Utsman. Akhirnya ada beberapa kaum muslimin yang akhirnya berbeda berseberangan. Salah satunya tadi ya Zubair bin Awam gitu ya, Thalhah bin Ubaidillah, yang akhirnya beliau berperang dengan sesama muslim, dan di situ Ali bin Abi Thalib tidak menaruh kebencian sedikit pun kepada para sahabat lainnya. Nah, inilah hal yang dapat kita ambil, kita kutip dari Ali bin Abi Thalib.
meskipun banyak ternyata gitu ya, bukan karena keinginan para sahabat untuk membenci Ali sebenarnya, tapi karena mereka termakan oleh fitnah yang beredar. Nah, lalu kenapa kok orang Syiah bisa mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib gitu ya? Nah, jadi cerita nanti teman-teman bisa mengambil lagi literasi yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah membacakan sebuah hadis tentang kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut dikatakan, kedudukan Ali itu ibarat kata kedudukan Harun di sisi Nabi Musa. Menjadi orang yang begitu dipercaya. Maka orang-orang kaum Syiah ini beranggapan dengan hadis itu gitu ya. Sesungguhnya derajat Ali lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Seharusnya Ali yang menjadi khalifah pertama, namun karena posisinya beliau masih begitu belia, sehingga Abu Bakarlah yang diangkat. Nah, inilah fitnah-fitnah yang beredar gitu ya. Karena beliau tidak, para kaum Syiah ini tidak melihat hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwasannya Abu Bakar adalah lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakarlah orang yang paling dibela oleh Rasulullah SAW ketika ada para sahabat yang menyakitinya. Maka setelah itu tidak ada sahabat sedikit pun yang berani menyakiti Abu Bakar. Nah, ini beberapa sirah sejarah yang sebenarnya mungkin bisa diceritakan dan nanti bisa diperkuat literasinya. Nah, ini kisah-kisah Ali gitu ya. Bahkan Ali muda gitu ya. Jadi Ali itu sejak usia 10 tahun dia sudah menyembunyikan keimanannya. Ini kerennya ini ya. Salah satu sahabat muda di usia 10 tahun, beliau adalah sahabat muda yang amaliyahnya paling besar. Di usia 10 tahun Ali itu sudah mampu mengikuti kajian-kajian Rasulullah secara diam-diam. Nah, bersemangat ikut kajian Rasulullah. Makanya Ali itu dapat menyimpan ya kan segala informasi tentang ibadahnya, baik sholatnya, ikut kajian Rasulullah dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini gitu ya, yang usianya sudah 20 tahun, bahkan 10 tahun lebih tua daripada Ali kala itu. Apakah kita masih enggan gitu ya, yang seringkali masih nggak mau ikut kajian, malas menuntut agama Islam, malas untuk belajar, malas untuk ikut mentoring, malas ikut untuk halakoh dan yang lainnya. Seharusnya kita malu. Ali umur 10 tahun saja, beliau sudah berani untuk mengikuti kajian Rasulullah secara diam-diam, dan apabila ketahuan, maka resikonya adalah nyawa. Ali bin Abi Thalib. Nah, itu dia. Yang perlu kita contoh dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana seorang pemuda muslim yang begitu getol untuk mencari ilmu dan menyerap berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda yang cerdas. Ali juga cerdas ya, karena menjadi penulis Rasulullah SAW. Fitnah keji yang dihadapi sahabat mulia ini dan akhirnya beliau juga mati dalam kondisi terbunuh oleh Khawarij ya, di usia 63 tahun. Dan beliau adalah salah satu orang yang syahid gitu ya, orang yang begitu syahid. Nah, ini beberapa kisah Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia Rasulullah, mantu Rasulullah, ya kan? Yang nantinya dari garis keturunan Ali inilah yang akhirnya banyak menjadi keturunan-keturunan para penerus Rasulullah SAW. Yang berikutnya sahabat Thalha bin Ubaidillah. Ya. Nama beliau Thalha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Nah, gelarnya apa? Thalhatul Khair, si pohon kebaikan. Di usianya 16 tahun, Thalhah itu sudah menjadi pasukan berkudanya Rasulullah SAW. Kembali, ini adalah salah satu sahabat muda Rasulullah yang masih belia di usia 16 tahun, namun telah mengazamkan diri untuk berjuang di jalan Islam. Nah, makanya tadi saya tanya, usia teman-teman berapa? 20-21 tahun, lebih jauh, lebih tua daripada para sahabat ini. Nah, Thalha bin Ubaidillah. Nah, kenapa beliau dijuluki Thalhatul Khair, si pohon kebaikan? Karena Thalhah ini adalah orang yang begitu memberikan banyak hartanya untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Tidak hanya hartanya, namun akhlaknya, jiwa raganya. Lalu Thalhah bin Ubaidillah ini juga disebut sebagai Al-Hayyu.
orang yang syahid namun masih berjalan di atas muka bumi. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Ali mendengar itu ketika Rasulullah mengatakan Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang syahid namun masih berjalan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Dalam sejarahnya, dalam perang Uhud gitu ya. Thalhah bin Ubaidillah ini kan menjadi tameng Rasulullah ketika terpojok di Bukit Uhud. Bahkan tertera di dalam tubuhnya gitu ya, tidak kurang dari 70 luka. Baik itu sabetan pedang, panah, tombak, dan yang lainnya. Nah, bahkan para sahabat mengira Thalhah bin Ubaidillah sudah meninggal dunia. Namun ternyata Thalhah bin Ubaidillah hanya pingsan waktu itu. Inilah keajaiban yang Allah berikan kepada Thalhah bin Ubaidillah. Maka beliau disebut Al-Hayyu. Orang yang dikira sudah syahid meninggal namun ternyata hidup kembali dan berhasil selamat dari 70 luka yang diderita dalam tubuhnya. Nah, ini dia. Teladan dan kisah dari Thalhah bin Ubaidillah apa? Nah, di usianya 16 tahun sudah dikenal sebagai singa podium yang handal serta masuk dalam jajaran tentara berkuda yang masyhur. Nah, ini usia muda sudah sering berlatih ya. Sang elang Uhud tadi, kenapa Thalhah disampaikan sebagai orang yang syahid namun masih berada di muka bumi? Adalah tadi, ketika sejarah Uhud membuktikannya, beliau menerima 79 luka namun akhirnya dapat sembuh dan akhirnya hidup kembali. Nah, Thalhah juga sebagai anak muda yang dermawan. Thalhah adalah orang yang sangat dermawan. Dikirakan itu ia pernah menginfakkan hartanya sebanyak 700.000 dirham dalam satu waktu. Jika dirupiahkan setara dengan 56 miliar rupiah. Bayangkan, masih muda gitu ya, remaja, anak muda, dia sudah bisa mensedekahkan hartanya berapa? 56 miliar rupiah jika dikonversi dengan rupiah saat ini. Sedangkan apa yang sudah kita bisa berikan kepada Islam untuk kita saat ini? Dan setidaknya adalah energi kita yang bisa kita serahkan. Nah, ini teladan Thalhah bin Ubaidillah ya. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini adalah orang yang begitu baik, makanya disebut Thalhatul Khair. Dan jiwa raganya diserahkan untuk Islam. Zubair bin Awam. Nah, ini Zubair bin Awam juga adalah orang yang paling setia dengan Rasulullah. Makanya disebut hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat setianya Rasulullah. Zubair bin Al-Awam. Zubair itu di usia 15 tahun sudah menjadi teman diskusi Rasulullah. Dan bahkan sudah menjadi 6 orang ahli syuro di zaman Rasulullah untuk menentukan sebuah keputusan. Zubair bin Awam. Nah, maka beliau itu diakui kecerdasannya. Beliau dikenal sebagai seorang tentara pemberani dan termasuk anggota pasukan berkuda. Bahkan kerennya gitu ya, ketika perang Badar gitu ya, Rasulullah pernah melihat gitu ya, kembarannya Zubair bin Al-Awam. Zubair bin Al-Awam ada di sisi sebelah kiri Rasulullah sedang berperang. Namun di dekat Rasulullah ternyata ada sosok menyerupai Zubair bin Al-Awam. Lalu Rasulullah menyuruh Zubair untuk menyerang ini. Namun ternyata sosok Zubair itu mengatakan, aku bukanlah Zubair. Dan di situ Rasulullah baru tahu, oh ternyata itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu pada saat perang Badar. Nah, ini dia. Perang Badar. Pemuda dengan keimanan yang mendalam. Keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Bahkan keluarganya, pamannya, gitu ya. Bahkan menyiksa dirinya. Tuh. Namun dia adalah orang yang kokoh mengimani Rasulullah. Ini anak muda yang keren sekali gitu ya. Kekeh dalam menjaga akidah. Kayak misal kita saat ini, kalau berpenampilan baik, syar'i, tidak mau bersentuhan, lalu ada teman-teman kita yang nyinyirin kita gitu ya. Ya udah cuek aja gitu loh, cuek aja. Baru dinyinyirin kan gitu. Bayangkan Zubair bin Awam ini, beliau tidak hanya dinyinyirin sama keluarganya, bahkan beliau disiksa, dicaci, dimaki oleh keluarganya, tetapi tetap kekeh dalam akidahnya. Nah, ini kan sosok muda.
Maka kalau misal head to head, ngomong generasi muda, kita bisa mencontoh para sahabat muda kala itu. Ya. Nah, tadi Zubair bin Al-Awwam ya, beberapa kisah Zubair bin Al-Awwam. Lalu sejarah dari setelah itu ada sahabat ke-7 ya, kita saja ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini juga sosok yang sangat keren juga karena beliau adalah salah satu tokoh tameng ketika perang Uhud ya, bersama Rasulullah SAW. Beliau digelari mujabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya. Karena apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini langsung didoakan Allah, kabulkanlah setiap doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan tepatkan sasaran panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal juga sebagai seorang pemanah yang ulung. Nah, pemanah yang ulung. Nah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki kisah yang sangat memilukan, teman-teman semuanya. Ya kan? Ini bisa menjadi contoh kita bagaimana kita tidak hanya berdakwah, memberikan kebaikan kepada teman-teman kita, adik-adik kita, lingkungan di kampus kita, tetapi kita juga perlu membangun semangat keislaman yang baik di keluarga kita. Nah, kita bisa melihat di sini sosok teladan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah anak yang begitu berbakti, namun beliau juga adalah orang yang begitu kuat menjaga akidahnya. Kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengimani Rasulullah sebagai as-sabiqunal awwalun gitu ya, orang-orang pertama masuk Islam. Dan ibunda tercintanya, jadi kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat cinta kepada ibundanya. Sang ibunda tidak rela sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengajak dan meminta kembali sang anak untuk kembali menyembah berhala dan menjalankan peribadatan sesuai dengan budaya leluhurnya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Meskipun dia cinta kepada ibundanya, dia tidak mau. Lalu ibundanya berpikir keras nih, bagaimana caranya merayu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tahu sang anak ini begitu mencintai ibundanya. Akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sang ibunda, mencoba untuk merayu dengan menyiksa dirinya. Sang ibunda tidak mau makan dan tidak mau minum. Alhasil kondisinya terus memburuk. Dan saudara Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil Sa'ad. Ya Sa'ad, lihatlah ibundamu. Ibunda yang kau cintai. Apakah kau masih tega menelantarkan ibundamu, membiarkan ibundamu tersiksa seperti ini jika engkau beriman kepada Allah? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ketegaran hatinya, dia mengatakan kepada ibunda, Ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu. Nah, sikap seolah-olah kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sosok yang egois kepada orang tuanya. Sejatinya tidak. Beliau menjalankan dan berbakti kepada ibundanya, berbakti untuk hal-hal yang benar. Namun ketika ada hal-hal yang negatif, maka beliau tetap menjaga akidah yang terbaik. Dan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas ini dibenarkan dengan sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 15. Nah, nanti bisa dilihat ya ayatnya. Nah, inilah sosok seorang pribadi muslim. Maka misal ada yang teman-teman misal menjadi mu'alaf dan orang tua kita belum sebagai mu'alaf gitu ya, maka tetaplah berbakti kepada orang tuanya. Layaknya Sa'ad bin Abi Waqqas berbakti kepada ibundanya. Namun kepada hal-hal yang baik. Bakti pada hal yang baik. Ketika seorang tua kita menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif, bahkan mencabut akidah di dalam hati kita, maka kita perlu dengan tegas menunjukkan keimanan kita kepada orang tua kita. Nah, yang mu'alaf ini menjadi sebuah cambuk penyemangat bagi kita gitu ya. Bukan berarti kita tidak cinta, kita tetap berbakti, namun pada hal-hal yang baik. Nah, ini dia. Sehingga dari situlah sang ibu tidak memaksa lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang mujahid muda gagah berani ya. Waqqas ini kan tadi ya sudah didoakan oleh Rasulullah agar setiap panahan dia tertancap dengan tepat gitu ya. Nah, ini kerennya Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan keutamaan doa langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga apa?
beliaulah menjadi seorang uh, pribadi muslim yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Setiap kali beliau memanah pasti tepat sasaran. Nah, seorang pemanah yang handal, dan ia juga satu-satunya orang yang Rasulullah pernah menyebutkan gitu ya. Nah, ini pada perang Uhud, ya kan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi tameng, Rasulullah menjanjikan atas nama orang tua Rasulullah sebagai tebusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk terus berperang dan bertempur melawan kaum kafir Quraisy. Rasulullah sampai mengatakan, panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini ya, membuktikan bahwasannya berdasarkan informasi yang disampaikan Ali, gitu ya, riwayat yang disampaikan Ali, tidak ada satupun orang yang pernah disampaikan tebusan sebagai ayah dan ibu Rasulullah untuk para sahabat kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang yang begitu istimewa, ya kan? Jadi mengatasnamakan ayah dan ibunda Rasulullah sebagai janji yang terbaik untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang paling istimewa. Nah, lalu pemimpin dan panglima perang yang piawai. Nah, beliau juga pernah melawan orang-orang Majusi Persia, melawan 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia. Dan dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas, Islam akhirnya berjaya. Bayangkan 3.000 lawan 100.000. Nah, selanjutnya adalah sahabat Sa'id bin Zaid, ya. Kita percepat saja. Nah, ini sahabat yang memang tidak terlalu masyhur gitu ya, tidak terlalu terkenal dibandingkan sahabat yang lain. Namun ada salah satu sosok yang paling kuat kita bisa lihat dari Sa'id bin Zaid gitu ya. Apa itu? Yaitu beliau adalah orang yang begitu dekat dengan sang ayahanda. Jadi terjaga ya. Sang ayahanda yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail adalah orang yang saat itu belum ada kerasulan dari Nabi gitu ya. Namun ayahanda tetap mengimani Allah SWT dan terjaga dari penyembahan berhala. Maka sang ayah berdoa kepada Allah untuk menjadikan sang anak, ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam untukku, maka janganlah engkau halangi anakku Sa'id darinya. Maka Sa'id bin Zaid ini adalah orang yang sudah diridhoi dan mendapatkan doa terbaik dari orang tuanya, sehingga beliau beriman dan menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah, maka apa yang bisa kita ambil dari Sa'id bin Zaid adalah menjadi pribadi pemuda muslim yang taat dan berbakti kepada orang tua. Untuk apa? Untuk meraih ridho dan doa yang terbaik dari orang tua kita. Karena doa orang tua kita adalah mustajab yang terbaik bagi kesuksesan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah Sa'id bin Zaid, ya. Terus juga ada kisah terkait julukan Sa'id bin Zaid sebagai orang yang mujabud dakwah. Jadi Sa'id bin Zaid ini hampir sama ya dengan sebagai orang yang diijabah doanya, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Nah, dia itu pernah difitnah, ya, Sa'id bin Zaid itu pernah difitnah. Namun ternyata fitnahnya tidak tepat. Dan ketika beliau terluka, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, bila arwah sang pemfitnah gitu ya, memang benar telah berbuat sewenang-wenang kepadaku, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburnya di sumurnya. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid yang dizalimi. Nah, ini salah satu kejadian sirah yang perlu kita contoh. Berhati-hati apabila kita menyakiti saudara kita. Karena apa? Setiap saudara kita yang berdoa tersakiti dan meminta azab untuk diri kita gitu ya, maka sangat terkabulkan dan mustajab doa-doanya. Orang-orang yang terzalimi itu sangat mustajab dan terkabulkan doa-doanya. Nah, yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kita tahu beliau adalah orang yang begitu kaya gitu ya, dan orang yang sangat dermawan. Kalau Abu Bakar kan paling dermawan, karena Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk
untuk kejayaan Islam. Makanya disebut paling dermawan. Tapi kalau misal Abdurrahman bin Auf sangat dermawan. Karena apa? Hartanya Abu Bakar sama Abdurrahman bin Auf ini kan nggak seimbang, ya kan? Tapi Abdurrahman bin Auf terus menyerahkan hartanya, terus bersedekah. Makanya disebut dengan sangat dermawan. Ya. Bahkan ketika beliau wafat, Abdurrahman bin Auf ini sangat khawatir sekali karena melihat saudara-saudaranya, para sahabat yang lainnya meninggal dengan tidak adanya harta yang begitu berlimpah. Beliau khawatir harta beliau akan menjadi pemberat hisab ketika beliau di akhirat nanti. Dan akhirnya akan khawatir jika banyak dosa yang beliau bawa. Tapi begitu banyak sekali sejarah bagaimana Abdurrahman bin Auf ini sangat dermawanannya tadi gitu ya. Jadi beliau itu kan disebut dengan tangan emas gitu ya. Setiap melakukan proses jual beli, ya kan, beliau pasti laris manis ya. Makanya harus berlimpah. Sehingga beliau tuh banyak bersedekah. Nah ini sejarah-sejarahnya. Ketika beliau bersedekah gitu ya. Bahkan beliau pernah gitu ya menjual tanahnya seharga 4.000 dinar, kemudian membagi-bagikannya kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, termasuk adalah para istri Nabi. Jadi beliau santuni para istri Nabi. Nah, inilah kedermawanan Abdurrahman. Jadi kalau misal dikatakan sedekah tidak akan memutus rezeki atau menghabiskan rezeki, itu betul sekali. Bahkan Abdurrahman bin Auf saja, dia khawatir karena hartanya terus tumbuh dan berlimpah gitu ya. Sampai akhir ajalnya gitu. Karena apa? Karena sedekah beliau yang tidak pernah terputus. Sehingga Allah berikan karunia harta yang begitu berkah kepada dirinya. Ya. Namun beliau tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Maka Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya kita kenal dia. Setelah Utsman bin Affan. Nah, namun tidak hanya berjihad dalam hartanya, beliau juga berjihad dalam perang dunia nyata. Kan gitu. Ada dalam sifat zuhudnya beliau juga ada. Dan beliau juga berperang gagah di medan perang. Nah, jadi gitu. Kita sebagai anak muda itu, kalau kita punya uang saku, kita punya harta, kita juga dermawan. Kita berikan. Namun tidak hanya sekedar kita ingin memberi, tapi juga kita harus take action dengan hati kita, dengan pribadi kita. Jadi, Abdurrahman bin Auf ini juga ikut perang loh, ya kan? Bahkan beliau mendapat 21 luka pada perang Uhud, pada luka yang menyebabkan kakinya pincang, serta 2 giginya tanggal. Wah, ini banget gitu ya. Nah, ini sebagai contoh para sahabat bagaimana kita menjadi orang yang dermawan. Anak muda yang dermawan. Ingat, sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita. Karena bahkan seorang Abdurrahman bin Auf saja merasakan khawatir yang begitu besar karena kok hartanya nggak habis-habis kan gitu. Karena beliau sedekah, sudah dikeluarkan masih ada aja, sudah dikeluarkan masih ada aja gitu ya. Allah mudahkan dalam proses jual beli beliau dan usaha-usaha beliau. Terakhir, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini juga adalah orang yang begitu terpercaya oleh Rasulullah. Bahkan mendapatkan gelar Aminul Umat, kepercayaan umat. Ya kan? Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, setiap nabi memiliki orang yang paling dipercaya. Dan orang yang dipercaya oleh Rasulullah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa Abu Ubaidah bin Jarrah ini disebut sebagai sahabat yang paling terpercaya? Yang paling fenomenal adalah kisah beliau ketika perang Badar. Beliau membuktikan kepercayaannya yang diemban kepada dirinya dari Rasulullah. Saat perang Badar, beliau terkenal jadi sosok yang paling garang, paling serem. Bahkan tidak ada satupun lawan yang berani untuk menghadapinya. Ketika beliau sudah menghunuskan pedang dan panah gitu ya, maka orang-orang akan minggir. Namun ternyata ada satu orang yang berani menghadapi Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang akhirnya pada saat perang Badar, Abu Ubaidah bin Jarrah mencoba untuk mengelak dari satu orang ini. Berpaling dari satu orang ini. Terus dikejar oleh satu sosok orang ini. Abu Ubaidah terus berpaling. Dan akhirnya Abu Ubaidah mundur dari pasukan. Gitu ya. Nah, ternyata satu sosok orang ini akhirnya membuat terlihat paling
mendominasi dan bisa menguasai situasi perang Badar kala itu. Alhasil Rasulullah mengatakan Abu Ubaidah untuk kembali berperang gitu. Rasulullah mengingatkan Abu Ubaidah, ayo maju untuk terus bertolong. Karena apa? Pada waktu itu kondisinya tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Nah, akhirnya Abu Ubaidah kembali untuk maju dalam pasukan terdepan dan beliau menghadapi satu sosok ini. Dan siapakah sosok ini? Yaitu sosok ini adalah sang ayahandanya sendiri yang akhirnya tewas di tangan sang anak. Inilah bentuk kepercayaan yang begitu besar yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah. Beliau bahkan berani untuk menghadapi saudaranya sendiri yang memerangi umat muslim. Maka dari itu Abu Ubaidah disebut orang yang paling dipercaya oleh umat. Nah, ini dia. Banyak kisah-kisah sejarah amanah Abu Ubaidah yang beliau emban dengan kepercayaan yang terbaik. Gitu. Terus salah satunya ketika beliau diamanahkan dengan 3.000 pasukan untuk menjalankan misi pertempuran dengan hanya diberikan bekal segelintir buah kurma gitu ya. Yang alhasil kurma tersebut akhirnya habis, namun Abu Ubaidah bin Jarrah tetap menjaga semangat dan positif dari pasukannya untuk terus bertempur, dan di akhirnya misi pertempuran ini akhirnya berjalan dengan sukses, dan itu berkat karena jiwa kepemimpinan Abu Ubaidah, dan itulah salah satu contoh Abu Ubaidah membangun kepercayaan Rasulullah. Meskipun tidak diberikan harta yang banyak, meskipun tidak diberikan bekal yang banyak, namun beliau tetap menjalankan amanah yang terbaik. Termasuk ketika teman-teman mentor gitu loh. Teman-teman mentor mungkin tidak banyak fasilitas yang diberikan oleh UMAI untuk memberikan fasilitas mentoring yang terbaik untuk adik-adiknya, tetapi mencoba untuk meneladani Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana beliau tetap istiqomah gitu ya, menjalankan amanah yang sudah diberikan. Karena itulah akhirnya beliau sukses dalam menjalankan setiap misi dakwah yang diamanahkan Rasulullah SAW. Itu dia dari saya gitu ya, untuk menjelaskan setidaknya 10 sahabat Rasul, dan saya juga sangat merasakan itu sangat banyak gitu ya sejarahnya, apalagi karena 10 sahabat Rasul secara langsung ya. Saya kira kalau teman-teman mau mentor gitu ya, ini bisa menjadi beberapa pertemuan gitu. Tidak langsung dilibas, karena apa? Kayak tadi, jujur saja saya keteteran untuk menjelaskan satu persatu gitu ya. Dengan waktu yang terbatas, menjelaskan 10 sirah sahabat Rasul, itu sangat keteteran dan pengennya buru-buru kan gitu. Karena waktunya terbatas. Nanti bisa dipilah, sehingga teman-teman bisa fokus mantap untuk menjelaskan satu persatu kisah sahabat Rasul. Dan kalau teman-teman nanti mau menyampaikan tentang sirah 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga ini, upayakan untuk dikaitkan dengan kondisi kekinian. Ya kan? Kondisi kekinian. Sehingga apa? Para menti merasakan betul, oh iya, ini sosok yang perlu kita contoh gitu ya. Karena kan kenapa orang itu bisa mengidolakan sosoknya dan dia mau mengikuti sosok tersebut yang diidolakan? Karena dia selalu mengikuti aktivitas yang diidolakan. Contohnya, biasa orang kok sangat mengidolakan artis Korea, pasti karena dia selalu mengikuti, bisa jadi Instagramnya, sosial medianya, sehingga apa? Dia akhirnya terbangun dalam mindsetnya, bisa mengidolakan dan senang dengan tokoh artis Korea. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan tokoh-tokoh Islam, termasuk 10 sahabat Rasul ini menjadi idola para menti kita adalah, ya tadi, dengan mengaitkan aktivitas kehidupan para sahabat dengan kondisi kekinian. Sehingga para menti merasakan, oh iya, realitanya cocok. Contohnya tepat nih dengan kondisi saya. Sehingga apa? Akhirnya mereka bisa mengidolakan 10 sahabat ini dan menginternalisasikan dalam dirinya. Menginsight dalam dirinya. Nah, gitu ya. Para sahabat semuanya, semoga bermanfaat untuk materi 10 kisah 10 sahabat Rasul ini. Seperti tadi ya, didetailkan satu persatu dan ditarik contohnya kepada kondisi kita kekinian. Itu saja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya mengakui banyak kekurangan dalam menyampaikan sirah 10 sahabat ini dan merasa tertetar juga dalam waktu yang terbatas. Ya, tapi semoga Allah memberikan yang terbaik kepada teman-teman semuanya. Dan tidak perlu khawatir, jadi intisari ini akan saya share juga kepada teman-teman semuanya.
sebagai e-book pegangan ketika teman-teman misal mau menyampaikan kepada para mentinya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Tri Aji Budianto atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mentor dan bisa disampaikan kepada adik menti dengan baik. Amin ya Allah. Acara selanjutnya yaitu post test. Panitia bisa mengirimkan link post test melalui kolom chat dan mentor diharapkan untuk mengakses link post test tersebut yang telah disediakan. Teman-teman panitia, saya mohon izin ya, karena aktivitas berikutnya kan adalah post test ya. Saya mohon izin untuk undur diri terlebih dahulu gitu ya. Gak apa-apa ya, karena sebenarnya masih jam kerja ini ya. Saya izin dari jam 8. Harusnya Sabtu kan kerja dari jam 8 sampai zuhur. Saya tadi izin. Saya mohon izin kepada teman-teman semuanya untuk pamit terlebih dahulu. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti untuk file materinya saya kirimkan dalam bentuk PDF. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya, menyampaikan kepada para menti dan bisa mencontoh suri tauladan dari 10 sahabat Rasulullah yang sudah masuk ini ya. Terima kasih syukran jazakumullah khair atas kesempatannya dan waktunya sudah dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.